Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di akhir bulan Oktober. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan kitab suci yang nanti akan kita baca di dalam kitab Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami datang memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa dan bertakhta dalam hati dan pikiran kami, agar kami umat-Mu dapat memahami dengan baik, dan kami dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan membaca Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berkata, "Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus, haleluya. Umat yang terkasih, disilahkan duduk. Saya akan mengawali khotbah kita dengan sebuah cerita yang tentunya ada hubungan dengan khotbah kita pada malam hari ini. Ada seorang pemuda yang rendah hati, akan tetapi dia hanya mempunyai ijazah SLA. Anak ini dengar-dengaran kepada orang tuanya. Setiap kali dia keluar rumah, dia pasti mencium tangan ibunya. Kalaupun ada bapaknya di rumah, dia akan melakukan hal yang sama. Satu saat dia menyampaikan kepada ibunya, "Ibu, bisakah saya mendapat pekerjaan dengan memakai ijazah SLA?" Ibu menjawab, "Silahkan nak, kamu berusaha dan bermohon kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, tapi semuanya Tuhan yang akan menentukan." Kemudian di satu saat dia terlambat pulang rumah, dan ibunya tentunya menunggu dengan sabar. Pada satu hari itu dia pulang jam 4 sore. Keluar jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Dan ibunya bertanya, "Nak, kamu dari mana?" Jawabannya,
"Ibu, saya sudah kerja." "Oh, puji Tuhan," kata si ibu. Dan belum sampai di situ ceritanya, si anak melanjutkan cerita kepada ibu. "Ibu, maaf, karena saya hanya memakai ijazah SMA, maka saya hanya diterima sebagai cleaning service di salah satu instansi." Tapi si anak ini tidak putus akalnya. Dari hari ke hari dia menjalankan pekerjaannya dengan begitu baik. Sampai pada satu saat dia menjumpai atasannya. Atasannya itu sebenarnya waktu istirahat makan. Tetapi si atasan ini tidak keluar makan. Maka si pemuda ini menghampirinya dan dia berkata kepada atasannya, "Pak, bisakah kita bercakap-cakap sebentar?" Bapak tersebut memberikan waktu kepadanya. Dan di dalam percakapan itu, si pemuda ini bukan hanya bercakap biasa, tetapi dia mulai menimba ilmu dari bapak tersebut. Puji Tuhan, dari hari ke hari dia menimba ilmu dari atasan-atasannya. Datanglah karyawan-karyawan yang sudah selesai jam makan. Dan mereka mencibir dia, mereka mengolok-olok si pemuda ini. "Apa yang kamu harapkan dengan ijazahmu yang hanya SMA?" Tapi si pemuda ini satu kata pun dia tidak menjawab. Dia hanya berdoa, "Kalau Tuhan berkenan, pasti semuanya akan jadi." Saudara-saudara, bukan satu kebetulan atasannya ini menunggu di ruangannya. Tetapi itu memang adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan bekal ilmu tambahan kepada si pemuda yang hanya berbekal ijazah SMA. Kemudian si pemuda ini merasa apa yang dia timba dari atasannya ini sudah cukup. Dia melamar di salah satu kantor. Puji Tuhan, dia diterima dengan kedudukan yang sangat baik. Dia bekerja dengan baik, dia tekuni pekerjaannya ini. Bertemulah dia dengan orang-orang yang tadinya mencibir, mencemooh dia. Kaget. "Wah, kamu hanya ijazah SLA, ternyata kamu sudah menjadi kepala bagian." Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang tahu. Asalkan kita mau berusaha, mau mendengarkan nasihat orang tua. Karena nasihat orang tua adalah hadiah terindah bagi anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya memerlukan nasihat agar ia dapat menjalani hidupnya dengan baik. Seperti orang tua terhadap anak-anaknya, tidak ada bosan-bosannya memberikan nasihat agar anak-anak akan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Orang tua sepantasnya memberikan teladan kepada anak-anaknya. Orang tua harus mengarahkan semua anak-anaknya, sekalipun terkadang orang tua merasa sakit hati karena ulah dari anak-anak terkadang tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, tetapi bukan semua anak-anak demikian. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang Ibrani, menjadikan iman sebagai dasar yang paling penting dalam menjalani kehidupan mereka.
Tentu sebagai orang percaya, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, karena iman tempat kita berpijak dalam menjalani hidup yang penuh harapan, agar kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Tentu bukan dengan berdiam diri atau berpangku tangan, tapi harus dibarengi dengan usaha dan doa, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan malam ini memberikan nasihat agar saling menguatkan, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita menghadapi COVID-19 ini, kita sangat membutuhkan akan kita saling bekerja sama akan hal-hal yang bisa menopang kehidupan kita bersama, agar supaya kita bisa keluar dari hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Saudara-saudara yang terkasih, memang sulit untuk kita lakukan, karena semuanya pasti akan menyampaikan, saya juga sudah susah. Apa yang harus saya perbuat? Tetapi untuk diketahui bersama, suka atau tidak, kita harus saling menopang di dalam menjalani kehidupan ini, agar supaya yang lemah bisa menjadi kuat dan tidak akan goyah. Dalam pembacaan kita, penguatan bagi orang-orang yang berada dalam pembuangan, karena pada waktu itu mereka kehilangan harapan. Mereka merasa tidak berarti karena tertekan dengan apa yang mereka alami, yaitu di dalam pembuangan. Dan dalam Yesaya 35 ayat 3, mereka diingatkan agar tetap kuat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam keterburukan. Saudara, tangan yang lemah, kaki yang goyah adalah satu kiasan untuk diambil dalam perlombaan iman, yaitu dalam menghadapi tantangan. Sebagai orang percaya harus mengimani bahwa dengan usaha yang baik pasti akan menghasilkan yang baik juga. Hal ini juga merupakan satu dorongan untuk menerima kondisi yang ada, tapi bukan berarti tidak ada usaha untuk bangkit. Kalau kaki pincang, maka yang harus kita lakukan berjalan pada jalan yang lurus. Dalam arti, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, agar bisa keluar dari zona merah atau dari rasa sakit yang sedemikian lama kita rasakan, sehingga tidak akan ada kata gagal lagi. Asalkan saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh memohon pada yang empunya kehidupan ini. Kalau kita berusaha berdoa dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan lagi terpelecok, dan tangan Tuhan pasti akan mengangkat kita, asalkan kita tidak akan henti-hentinya berseru kepadanya.
Saudara-saudara, apabila kita mengalami pergumulan sakit atau tekanan ekonomi, jangan kita lari pada orang pinter atau opo-opo, kata orang Manado. Tapi marilah kita bermohon pada Yang Empunya kehidupan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Sebagai orang percaya, kita diingatkan agar supaya kita menghadirkan damai tanpa membatasi siapapun. Dalam arti kita jangan pilih-pilih orang. Misalnya kita hanya berdamai dengan orang yang punya kedudukan tinggi, dengan orang yang empunya semuanya. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah pilih kasih. Kita harus merangkul semua ciptaan Tuhan, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau kita ada piaraan hewan, tentunya kita akan memberikan makan agar supaya hewan tersebut menjadi jinak. Kalau kita punya tanaman, seperti sekarang lagi rame dengan tanaman bunga, maka tentunya kita akan menyiraminya agar dia boleh tumbuh subur. Begitu juga dengan iman percaya kita. Dan memang hidup di tengah dunia ini harus berdamai. Kita juga diminta untuk hidup kudus. Hidup kudus di sini dipertentangkan dengan hawa nafsu. Dalam kitab Ibrani, hidup kudus sebagai prasyarat untuk bisa melihat Allah. Di sini diberi dua arah. Perilaku orang percaya yang harus ditunjukkan dalam menjalani kehidupan. Arah yang pertama bersifat horizontal, yaitu hubungan yang benar dengan sesama, dengan cara berdamai. Dan arah yang kedua bersifat vertikal, yaitu hubungan yang benar manusia dengan Tuhan. Hidup kudus. Hidup kudus berarti siap meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam hal ini memang memerlukan proses yang panjang, karena manusia memang demikian adanya. Kita sudah berusaha untuk hidup kudus, tetapi ada saja kecenderungan yang akan kita hadapi. Di sini memang memerlukan kerendahan hati dengan meninggalkan ego masing-masing dan dengan bersungguh-sungguh berpaling pada jalan yang benar. Untuk itu kita diingatkan agar jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita diingatkan harus membuang akar pahit yang bisa menimbulkan kerusuhan. Jadi harus berdamai dengan siapapun. Semua membutuhkan proses yang panjang. Kita diingatkan agar tidak melakukan hal yang tidak bermoral, seperti yang dilakukan Esau. Dia rela menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan, dalam tanda kutip. Semua ini Allah tidak berkenan. Umatnya jatuh dalam dosa. Perlu penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri akan sia-sia.
Untuk itu, saudara-saudara, mari kita saling menopang dalam menjalankan hidup. Karena Tuhan menghendaki umat-Nya berjalan pada jalan yang benar. Mari kita teladani Yesus Kristus, Sang Pembawa damai. Saling menguatkan, berjuang bersama dalam perlombaan iman. Niscaya kita tidak akan menemukan kegagalan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami diingatkan lagi untuk senantiasa mengikuti jalan-Nya, senantiasa melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Ajarkan terus kami Tuhan untuk hidup kudus. Sekalipun kami umat manusia Tuhan, sangat sulit menjalaninya Tuhan. Tetapi kami tetap bermohon agar Engkau selalu mengingatkan kami. Agar kami sebagai umat-Mu senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat Tuhan yang tersebar luas di seluruh muka bumi ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menjangkau mereka. Kami tidak tahu Tuhan mereka dalam keberadaan ya Tuhan, apapun yang mereka rasakan Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan menjamah mereka. Mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan. Mereka selalu datang berseru kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau tempat kami bermohon. Hanya Engkau Tuhan tempat kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang ada. Di dalam pemulihan ekonomi karena bencana COVID-19 ya Tuhan. Di dalam kami menghadapinya Tuhan, kami begitu tertekan dengan masalah ini Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan saja yang dapat melenyapkan COVID-19 ini Tuhan. Dan Tuhan menguatkan akan pemerintah kami yang ada Tuhan. Agar supaya kami sebagai bangsa Indonesia boleh keluar dari hal yang tidak mengenakan ini. Ya Tuhan Bapa yang ada di dalam sorga, kami mau berdoa untuk pemerintah kami Kota Balikpapan di dalam mempersiapkan pilkada nanti. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir, Engkau yang beracara di tengah-tengah pemerintah kami. Biarlah semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk jemaat Immanuel yang sakit, yang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka ya Tuhan. Biarlah iman percaya mereka semakin teguh dan mereka senantiasa membawa pergumulan hidup mereka hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berulang tahun perkawinan dan kelahiran. Biarlah Tuhan mensuci kuduskan sukacita mereka. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Engkau, tetapi mereka senantiasa mengandalkan Engkau di tengah-tengah sukacita mereka.
Ya Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami Immanuel. Biarlah Tuhan menjamah kami semua Tuhan. Tuhan yang mengetahui pergumulan kami. Tolong ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sinodal yang ada. Tuhan memberkati semua yang duduk ya Tuhan di dalam kepengurusan Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan membukakan pintu kepada mereka sehingga mereka boleh menjalankan pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih dari Tuhan Yesus. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, memberkati PHMJ yang ada Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa memberkati seluruh presbiter yang ada. Bapa berikan kami kekuatan iman, ditambah-tambahkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami senantiasa hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sekiranya kami sama-sama boleh menopang program kerja yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati anak-anak yatim piatu, janda-janda, duda-duda. Tuhan Yesus kuatkan mereka Tuhan, mereka selalu berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, inilah seruan doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.